Bayangin deh, tahun 2030 tiba-tiba ekonomi ambruk. PHK massal, harga barang naik gila-gilaan, investasi lu merah semua. Panik? Jangan dulu, karena ada cara smart buat jaga aset biar nggak kebanting sama resesi. Gua kasih tahu step by stepnya. Mari kita bahas. Jadi gini bro, kalau kita ngomongin resesi, yang pertama kali bikin orang jatuh bukan karena harga saham doang yang anjlok. Faktor paling bahaya itu justru dua hal. Utang numpuk sama aset lu yang jatuh bareng-bareng. Bayangin kalau lu punya cicilan rumah, cicilan mobil, kartu kredit, plus gaya hidup yang semuanya tergantung penghasilan bulanan. Begitu krisis datang, PHK merajalela atau bisnis lu sepi, boom. Cash flow lu mampet, tapi cicilan tetap harus dibayar. Itu ibaratnya lu udah tenggelam, masih nambahin batu bata di punggung. Jadi step pertama buat jaga aset, tekan utang. Hindarin cicilan konsumtif kayak kredit HP, belanja BNPL, atau pinjol. Utang produktif masih oke, tapi jangan lebih gede dari kemampuan cash flow. Terus, kita mesti sadar kalau di saat resesi, korelasi antar aset bisa berubah. Biasanya orang mikir, kalau saham jatuh, obligasi naik. Tapi kenyataannya nggak selalu gitu. Di kondisi inflasi tinggi misalnya, saham sama obligasi bisa sama-sama rontok. Jadi jangan kaget kalau portofolio lu kayak dominos, jatuh satu, nyeret yang lain. Makanya, lu perlu fondasi yang kuat sebelum mikir soal investasi yang fancy-fancy. Fondasi itu apa? Dana darurat. Gue sebut ini runway, kayak landasan pacu. Minimal punya 9-12 bulan biaya hidup. Jadi misalnya biaya hidup lu sebulan 10 juta, ya targetin punya 90 juta sampai 120 juta yang liquid. Kenapa liquid? Karena kalau tiba-tiba kehilangan kerjaan atau bisnis seret, lu bisa tetap bayar sewa, listrik, makan, tanpa harus jual saham di harga jeblok. Nah, naruh dana darurat juga jangan sembarangan. Banyak orang simpen semua di satu bank, padahal ada batas jaminan LPS atau lembaga penjamin simpanan, maksimal 2 miliar per nasabah per bank. Jadi kalau lu punya dana lebih, sebarkan ke beberapa bank, biar semuanya aman dijamin. Syaratnya gampang. Banknya terdaftar, bunganya wajar nggak lebih tinggi dari batas bunga penjaminan, dan jelas tercatat. Selain di bank, lu bisa taruh sebagian di SBN Retail. Nah ini instrumen keren karena ORI dan SR kasih kupon tetap, enak buat yang pengen kepastian. SBR atau ST kuponnya floating dengan floor, artinya bunganya ikut BI rate kalau naik, tapi ada batas bawah biar nggak turun terlalu rendah. Jadi kalau ekonomi lagi goyang dan BI rate naik, kupon lu juga bisa naik. Lu juga mesti mikirin soal daya beli. Resesi sering ditemenin sama inflasi. Uang yang diam di tabungan bisa kepotong nilainya. Buat yang punya kebutuhan dalam dolar Amerika Serikat, ada instrumen kayak TIPS atau Treasury Inflation Protected Securities di luar negeri. Ini keren banget karena pokok investasinya disesuaikan sama inflasi, jadi kupon yang lu terima juga ikut naik. Kalau di rupiah, kita belum ada TIPS, tapi SBR atau ST lumayan jadi pengganti karena bunganya ngikutin BI rate. Intinya di bagian fondasi ini, lu jangan buru-buru mikir mau masuk saham apa, beli emas berapa kilo, atau trading mata uang. Kalau fondasi keuangan lu rapuh, utang numpuk, dana darurat tipis, aset nggak tersebar ya resesi bakal jadi mimpi buruk. Tapi kalau fondasi kuat, resesi cuma kayak badai lewat. Rumah lu mungkin goyang, tapi nggak ambruk. Sekarang kita masuk ke bagian penting. Bangun portofolio berlapis. Gue sering bilang, investasi itu kayak bikin benteng pertahanan. Lu nggak mungkin cuma ngandelin satu lapis tembok buat nahan serangan. Harus ada beberapa lapisan, masing-masing punya fungsi. Jadi kalau satu tembus, masih ada lapisan lain yang jagain. Lapis pertama, kas dan setara kas. Ini yang paling basic dan sering diremehin. Banyak orang mikir, ngapain simpen cash, kan nggak berkembang. Salah besar. Kas itu fungsinya buat jaga likuiditas, bro. Kalau lu punya kebutuhan mendadak, atau pasar lagi rontok parah, kas ini bikin lu nggak kepaksa jual aset di harga diskon. Idealnya, punya kas buat kebutuhan hidup 1 atau 2 tahun di luar dana darurat. Simpen di rekening bank yang aman atau SBN jangka pendek. Jadi kalau tiba-tiba butuh, tinggal tarik, nggak pakai drama. Lapis kedua, pendapatan tetap inti. Ini bagian yang berfungsi sebagai penstabil portofolio. Lu bisa pakai SBN kayak ORI, SR, SBR, atau ST. Bedanya, ORI dan SR kasih kupon tetap, cocok buat yang pengen kepastian penghasilan. SBR dan ST kuponnya floating with floor,
artinya ngikutin BI rate, tapi ada batas bawah biar nggak jeblok. Jadi kalau suku bunga naik, imbal hasil lu ikut naik. Keren kan? Selain itu, kalau lu punya tujuan yang butuh mata uang dolar, misalnya biaya sekolah anak di luar negeri, bisa juga parkirin sebagian di obligasi dolar kayak TIPS atau US Treasury jangka pendek. TIPS ini unik karena pokoknya disesuaikan sama inflasi, jadi daya beli lu aman. Lapis ketiga, aset pertumbuhan alias saham. Nah, ini baru bagian yang bikin duit lu berkembang. Tapi ingat, jangan asal masuk saham. Fokuslah ke perusahaan yang sehat. Cash flow kuat, utang rendah, produk jelas. Dan jangan taruh semua telur di satu keranjang. Diversifikasi, bro. Jangan cuma di Indo, masukin juga ke saham global biar nggak kejebak risiko satu negara doang. Cara gampangnya bisa lewat reksadana indeks atau ETF. Lapis keempat, diversifier krisis. Di sini masuk emas sama instrumen trend following. Kenapa emas? Karena emas punya sejarah panjang, jadi safe haven. Waktu pasar panik, banyak orang kabur ke emas, jadi harganya sering naik. Terus ada juga instrumen kayak managed futures atau strategi trend following. Ini lebih advance, tapi fungsinya jelas. Mereka sering cuan di saat tren pasar lagi jatuh panjang. Jadi pas aset lain merah, yang ini bisa bantu netralin. Lapis kelima, hedge tambahan. Kalau portofolio lu udah gede banget, bisa main proteksi ekstra kayak pasang put option di indeks saham. Anggap aja kayak beli asuransi buat aset. Cuman inget ya, biaya hedge ini nggak murah. Jadi jangan dipakai kalau lu nggak ngerti cara kerjanya, atau portofolio lu masih kecil. Bisa-bisa malah rugi karena biaya proteksinya lebih gede daripada kerugiannya. Sekarang, kunci biar portofolio berlapis ini benar-benar jalan, itu ada di disiplin rebalancing. Gua kasih contoh, misalnya target lu 40% saham, 40% obligasi, 20% emas. Tiba-tiba saham lagi naik gila, porsinya jadi 55%. Nah, jangan silau. Lu mesti jual sebagian saham buat balikin ke target, terus pindahin ke aset lain yang porsinya turun. Itulah yang disebut rebalancing. Tapi jangan juga rebalancing tiap minggu, nanti malah kebanyakan biaya transaksi. Banyak studi bilang rebalancing setahun sekali, atau pakai aturan band itu lebih efektif. Misalnya, baru rebalancing kalau porsi aset nyimpang lebih dari 5 poin persentase atau 25% dari target. Jadi tetap fleksibel, nggak kaku, tapi disiplin. Lu juga bisa pakai strategi yang disebut guardrails buat yang udah hidup dari portofolio. Jadi penarikan duit disesuaikan sama kondisi pasar. Kalau portofolio lagi naik banyak, boleh tarik agak gede. Kalau lagi turun, tarik lebih kecil dulu biar aset nggak cepet habis. Ini jauh lebih tahan banting daripada sistem tarik persentase, tetap yang keras kepala. Intinya gini, dengan portofolio berlapis, lu punya sistem pertahanan yang lengkap. Kas buat likuiditas, obligasi buat stabilitas, saham buat pertumbuhan, emas buat lindung nilai, diversifier buat kondisi ekstrim, plus rebalancing buat ngejaga semuanya tetap seimbang. Jadi apapun yang terjadi di luar sana, resesi, inflasi, bahkan krisis global, lu masih punya peluang besar buat selamatin aset dan tetap jalan sesuai rencana. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, checklist. Aksi 2025 sampai 2030. Ini bagian paling praktis, bro. Gua ibaratin kayak flight plan pilot lu, udah punya pesawat atau aset, punya bahan bakar atau dana, tinggal butuh peta dan prosedur biar penerbangan selamat sampai tujuan. Tahap pertama, 0 sampai 90 hari pertama. Rapihin fondasi keuangan. Langkah pertama, audit utang dan arus kas. Duduk, buka semua catatan, list semua cicilan. Kartu kredit, KPR, pinjol, cicilan kendaraan semua. Target lu jelas. Turunin beban cicilan bulanan biar lebih enteng. Semakin kecil debt service ratio atau persentase penghasilan yang dipakai buat bayar utang, semakin tahan banting lu waktu krisis. Jangan sampai lebih dari 30% penghasilan bulanan. Habis itu, bangun dana darurat 9 sampai 12 bulan biaya hidup. Taruh di rekening bank, tapi ingat, jangan lebih dari 2 miliar per bank biar tetap dijamin LPS. Sisanya bisa taruh di SBN retail kayak SBR atau ORI. SBR enak karena bunganya bisa naik kalau BI rate naik, tapi tetap ada floor biar nggak turun terlalu rendah. Terakhir di tahap ini, pastiin lu punya asuransi risiko besar. Bukan buat gaya, tapi buat jaga-jaga kalau kena sakit berat atau kecelakaan. Soalnya biaya rumah sakit bisa bikin lu kepepet jual aset pas harga lagi hancur. Tahap kedua, 3 sampai 12 bulan.
bangun portofolio lapis demi lapis. Di tahap ini, lu mulai nyusun struktur investasi. Pertama, bikin tangga obligasi alias bond ladder. Jadi, lu beli SBN dengan jatuh tempo beda-beda, ada yang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Tujuannya biar tiap tahun ada dana cair tanpa harus jual di pasar sekunder. Kedua, sisipin sebagian ke instrumen dolar kalau lu punya kebutuhan USD, misalnya sekolah anak di luar negeri. Bisa pakai T-bill atau TIPS biar daya beli aman dari inflasi dolar. Ketiga, tambahin emas atau instrumen diversifier kayak managed futures. Porsinya kecil aja, 5-15%, tapi efeknya gede pas pasar lagi gonjang-ganjing. Ini kayak shock absorber di mobil, bikin perjalanan lebih halus meski jalan berlubang. Jangan lupa tulis aturan rebalancing. Misalnya, setahun sekali. Atau kalau porsi aset melenceng lebih dari 5% dari target. Catat semua di dokumen sederhana kayak investment policy statement. Tujuannya biar lu nggak panik ambil keputusan dadakan waktu pasar ribut. Tahap ketiga, 2026 sampai 2030, jalankan strategi kayak pilot. Nah, fase ini bukan lagi soal nyiapin, tapi soal ngejalanin rencana. Lu udah di kokpit, tinggal pantau dashboard. Apa aja yang dipantau? Kurva imbal hasil, atau yield curve, inflasi, BI rate, dan spread credit. Itu indikator-indikator awal buat tahu kondisi ekonomi lagi sehat atau udah mau masuk resesi. Waktu pasar volatile, disiplinin diri. Misalnya saham naik gila-gilaan sampai porsinya kebanyakan, jangan mabuk cuan. Jual sebagian, balikin ke obligasi atau emas. Itu namanya trim. Sebaliknya, kalau saham lagi babak belur tapi porsinya jadi terlalu kecil, top up pelan-pelan alias add. Jadi lu selalu beli murah, jual mahal bukan kebalikannya. Buat yang udah narik dana rutin dari portofolio misalnya pensiunan, pakai strategi guardrails. Gampangnya gini, kalau portofolio lagi naik banyak, lu boleh narik lebih gede. Kalau lagi turun, tarik lebih kecil dulu biar aset nggak cepat habis. Fleksibel, tapi tetap disiplin. Hal-hal yang wajib dihindarin sepanjang periode ini. 1. Leverage berlebihan. Jangan sok-sokan pakai margin buat beli saham atau nambah utang konsumtif. Lu pikir bisa ngasilin lebih, padahal bisa ngancurin lebih cepat. 2. Ngejar imbal hasil nggak wajar. Kalau ada produk janji bunga di atas rata-rata, hati-hati. Bisa jadi nggak dijamin LPS atau malah bodong. Ingat, lebih baik cuan wajar tapi tidur nyenyak, daripada cuan tinggi tapi tiap malam mikir duit hilang. 3. Portofolio nyangkut di satu keranjang. Jangan all in Indo doang, jangan juga all in kripto doang. Diversifikasi itu wajib, bukan opsional. Intinya, checklist ini bikin lu punya langkah jelas dari sekarang sampai 2030. Awal-awal fokus rapihin utang dan dana darurat, terus pelan-pelan bikin portofolio berlapis, lalu disiplin ngejalanin rencana sambil pantau indikator ekonomi. Jadi pas resesi dateng, lu nggak perlu panik karena semua udah lu siapin. Jadi intinya bro, jangan nunggu krisis baru panik. Lu siapin sekarang. Turunin utang, bangun dana darurat, bikin portofolio berlapis. Resesi emang siklus, tapi aset lu bisa tetap selamat asal lu mainnya pakai otak, bukan pakai emosi. Kalau lu suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like, komen strategi apa yang udah lu siapin, dan subscribe biar lu nggak ketinggalan tips lain. Sampai ketemu di video berikutnya, dan ingat, krisis itu pasti datang, tapi panik itu pilihan.